Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-19. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Kita garis bawahi harus menderita karena kehendak Allah. Kita lihat contoh tokoh Alkitab yang bernama Daud. Daud yang tidak mau kecewa. Daud ini lepas dari rasa kecewa sebab penderitaan yang dialaminya adalah oleh kehendak Allah, di mana Tuhan izinkan ia harus dimusuhi. Daud harus dikejar-kejar, bahkan akan dibunuh oleh seorang raja yang bernama Raja Saul. Dan yang namanya bersalah paham dengan seorang raja, bersalah paham dengan orang nomor satu pada zaman itu alamatnya mati. Lawannya pasti binasa. Lalu apa cara Daud bisa lepas dari kekecewaan? Sebab Daud ini dibenci oleh rajanya sendiri tanpa sebab, bahkan akan membunuh Daud tanpa alasan. Dan semua ini adalah kehendak Tuhan. Jadi apa cara Daud lepas dari kekecewaan? Yang pertama adalah Daud tetap produktif. 1 Samuel pasal 22 ayatnya yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Daud tetap produktif sebab Daud menjadi pemimpin dari orang-orang dalam kesukaran. Jadi pemimpin dari orang-orang yang bermasalah dan orang-orang yang sakit hati. Jadi Daud walaupun ada dalam kekecewaan dan belum melihat jawaban daripada Tuhan, Daud tetap produktif. Lalu tahu dari mana Daud tetap produktif? Sebab Daud jadi pemimpin dari kira-kira 400 orang. Itu artinya Daud kuatkan orang-orang, kuatkan masyarakat. Dan yang kedua, Daud tetap mencari kehendak Allah. Kita akan baca di dalam ayatnya yang ketiga. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Dalam ayat ini Daud bertanya-tanya kepada Tuhan. Artinya dalam perjalanan hidupnya Daud ini tetap mencari kehendak Allah. Dan yang ketiga, Daud tetap mentaati firman Allah. Kita akan baca di dalam ayatnya yang kelima. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Lalu apa yang dimaksud dengan ayat ini? Bukankah Daud sudah aman berada di kubu gunung itu? Dan bukankah jika Daud harus pergi dan pulang ke tanah Yehuda, justru di sana ada Raja Saul yang sedang kejar-kejar Daud. Artinya jika Daud ke sana itu namanya cari mati. Daud ada di kubu gunung batu. Artinya dia ada dalam keadaan aman. Kenapa harus pergi di Yehuda? Justru di sana sudah pasti tidak aman. Tetapi ini adalah firman Tuhan dari seorang nabi. Ternyata apa yang menurut dunia aman itu belum tentu. Tetapi apa yang menurut dunia tidak aman, tetapi yang dari Tuhan
akan bisa menjaga hidup kita di sana. Puji Tuhan, Daud tetap mentaati firman Tuhan daripada nabi, dan Daud tetap mentaati kehendak Allah dengan pergi kembali ke Yehuda. Situasi apapun, Daud tetap mengikuti maunya Tuhan. Jadi kesimpulannya, untuk bebas dari kekecewaan adalah yang pertama, tetap produktif. Jangan lama-lama sedih, jangan lama-lama sakit hati. Dan yang kedua, tetap atau terus cari kehendak Tuhan. Jangan membalas, cari kehendak Tuhan dan bertanya-tanyalah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, belajar untuk tetap mentaati firman Tuhan. Jangan tinggal di dalam kekecewaan. Taati dan ikutilah apa yang Tuhan sudah firmankan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.